Nah, ini akibat tidak mengucap syukur. Ya, suami nggak pernah mengucap syukur dengan keberadaan istri, akhirnya sekretaris jadi sedap dilihat. Saudara connect ya kalau gini-ginian kayaknya ya? Hah? Istri nggak pernah thankful dengan keberadaan suami, akhirnya berondong di gym jadi sedap dilihat. Ini masalahnya ternyata rootnya ada di situ. Karena kita nggak pernah menjadikan mengucap syukur jadi kultur, jadi settingan di dalam hati kita. Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sangat mengasihi setiap kami, yang selalu mengampuni setiap kami. Terima kasih buat karya salib-Mu yang luar biasa Tuhan, buat kami semua. Sudah saatnya kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih tahu diri Tuhan, yang menghargai kasih-Mu, yang appreciate your cross in our lives. Mari Tuhan pada siang hari ini bicara buat kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tolong kami semua Tuhan. Mari Roh Kudus mengambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Boleh tepuk tangannya di-extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala. Kita lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani pasalnya yang ke-12. Alkitab bilang begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa saudara? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jelas sekali firman Tuhan catat buat kita semua bahwa Tuhan berjanji bahwa semua Dia akan goncang. Jadi saya mau yakinkan buat saudara-saudara semua bahwa apa saja memang sedang dan akan digoncang oleh Tuhan sendiri. Dan ini merupakan janjinya Tuhan kita. Dan saya percaya semua saudara yang hadir pada siang hari ini sudah pada tahu bahwa janji Tuhan kita selalu ya dan amin. Nah, kalau gitu, jangan suka tengking-tengking goncangan. Hilang aminnya. Kita nggak suka soalnya sama gini-ginian. Kita nggak suka sama goncangan, kita nggak suka sama pembentukan, kita nggak suka dengan proses, kita nggak suka sama gini-ginian. Tapi percayalah saudara, goncangan merupakan janjinya Tuhannya saudara dan saya. Dia akan dan sedang lakukan. Dan ini terbukti. Di mana-mana goncangan sedang terjadi. Keluarga-keluarga digoncang, gereja-gereja digoncang, perusahaan-perusahaan digoncang, dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau share buat saudara, mental kita ini lagi earthquake banget. Tuhan izinkan. Jiwa manusia lagi digoncang di mana-mana. Nah, yang saya mau kasih tahu buat saudara begini. Seringkali kita nih, manusia, waktu tubuh kita dipakai buat dosa, sebagai hamba dosa. Dan waktu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, dan kita berbalik, seringkali yang kita lakukan adalah kita lompat ke hal-hal yang spiritual. Dan tentunya kalau ada kata lompat, ada yang dilompatin. Bahasa anak sekarang ke-skip. Ya. Nah, ternyata yang ke-skip ini adalah masalah jiwa kita. Mental kita. Kita seringkali waktu tubuh kita berbalik, kita langsung mau urusan dengan hal-hal yang spiritual. Bagus. Hal-hal yang rohani. Bagus. Tapi jangan lupa untuk memperbaiki jiwa kita. Karena banyak sekali mental issue sekarang lagi berkembang di mana-mana. Orang kena ini, kena itu, dan lain sebagainya. Termasuk orang Kristen. Di GBI FIFA nggak ada.
Ya, karena ini yang kita lakukan. Kita selalu mau skip dari tubuh langsung kepada spiritual. Kita nggak memperhatikan hal yang berhubungan dengan jiwa kita, dengan mental kita. Saudara mesti tahu bahwa di dalam jiwa setiap manusia ada dua elemen. Namanya self dan ego. Self dengan ego harus sinkron. Supaya kita punya tubuh, punya mental, punya roh yang sehat. Mesti sinkron. Nah, seringkali antara self dengan ego ada yang terjadi. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan istilah earthquake, gempa bumi tiba-tiba terjadi. Perceraian, kita dilukai, kita dikecewain, ya, kita tersakiti, dan lain sebagainya. Oke? Nah, waktu jiwa kita tersakiti, tiba-tiba self dengan ego mulai nggak sinkron. Mulai nggak sinkron. Dan apa yang terjadi? Akhirnya ego ini mulai memerintah kita. Kita mulai mentingin diri sendiri. Pernah ketemu orang kayak gitu? Lo ngertiin gue dong. Lo seharusnya adain waktu buat gue. Ya, masa gue terus yang ngertiin lo? Pernah ketemu orang-orang kayak gitu? Atau lagi kayak gitu? Maunya cuma di ngertiin, gak pernah mau ngerti orang lain. Nah, orang-orang seperti ini, gak usah jauh-jauh kena mental health lah, kena apa, gak usah jauh-jauh ke situ. Orang-orang tersebut lagi mengalami gangguan jiwa sebenarnya. Karena dia lagi mengizinkan egonya untuk memerintah semua keputusan yang diambil, ya, semua action yang diambil. Egonya yang mendrive orang tersebut. Kristen sih, spiritual sih, urusan sama hal rohani sih. Tapi kita mesti tahu bahwa guncangan ini nyata. Earthquake ini nyata di mana-mana. Bahwa banyak orang terguncang jiwanya. Termasuk orang Kristen. Kita ngalamin hal-hal yang gak enak. Ya. Nah, makanya siang hari ini saya mau sharing. Karena Alkitab jelas mencatat ada satu yang tidak tergoncangkan, namanya kerajaan sorga. Nah, pegangan sama itu. Saya nggak apa-apa kalau GBI Viva, saudara-saudara punya deposito banyak, insurance saudara banyak, nggak apa-apa. Tapi saya cuma mau ajak saudara, jangan terlalu pegangan sama itu semua. Karena apa saja in any seconds bisa digoncang sama Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat, yang tidak tergoncangkan cuma satu, namanya kerajaan sorga. Nah, pegangan sama ini. Karena gini saudara, manusia kalau tergoda itu normal. Pernah tergoda? Wow, saudara rohani semua ya? Tergoda jam 12 malam keinget-inget Indomie 2 pakai telur, nggak pernah? Itu tergoda. Tergoda tuh normal. Oke, kita lagi buka sosial media, tiba-tiba ada foto mantan. Wow, ganteng loh, beda sama monster di rumah. Tergoda. Tergoda tuh normal. Oke, tapi kalau ego kita yang mendrive kita, kita bisa fall to that temptation. Apa tuh Indonesianya? Kita bisa jatuh di godaan itu. Oke? Makanya Yesus bilang buat kita semua, kalau mau ikut aku, deny. Saya paling senang pakai istilah bahasa Inggris. Deny yourself. Self-nya mesti di-deny. Nah, kata deny, bahasa Indonesianya adalah menyangkal. Kita suka alergi sama kata ini karena Petrus ya, ulahnya Petrus. Tapi sebenarnya kata menyangkal adalah kata yang bagus. Ya, artinya adalah kita merubah suasana hati, merubah suasana pikiran dengan suasana yang berbeda. Dengan keadaan yang itu orang menyangkal. Nah, salah satu aktivitas menyangkal yang paling populer adalah liburan. Ya, jadi jangan ngomong ke saya kalau liburan bawa laptop. Itu nggak liburan namanya. Itu namanya nggak menyangkal diri. Karena kalau lagi liburan kita menyangkal diri kan. Kita merubah semua suasana dengan, pantai Jimbaran, ya, Nusa Dua, ya, rock bar. Nggak tahu ya gini-ginian ya. Mainnya kurang jauh kayaknya saudara. Kita merubah semuanya. Nah, itu namanya menyangkal diri. Nah, sayangnya liburan, kita nih orang-orang yang bekerja, kita cuma dapat 12 hari per tahun. Nggak bisa tiap hari. Makanya Yesus kasih resep bener banget. Kalau mau ikut saya, deny yourself. Ya, bukan deny your ego. Enggak, deny yourself. Self kita mesti diganti sama firman Tuhan. Ya, inilah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pegangan sama ini. Self kita mesti diganti setiap hari. Diganti setiap hari. Dengan kuasa firman Tuhan. Saya percaya waktu self kita diisi sama firman Tuhan, hidup kita akan didrive oleh firman Tuhan. Didrive sama ayat-ayat dari firman Tuhan. Didrive sama nilai-nilai firman Tuhan. Asal kita mau. Kalau kita mengizinkan terus ego kita, ini semua nggak akan pernah terjadi. Nah, salah satu ini saya sebut dengan defense mechanism. Ya,
salah satu defense mechanism yang dicatat oleh Alkitab saudara. Yuk lihat lagi ayat ke-28. Saya mau bacain buat saudara-saudara. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, the unshakable kingdom, marilah kita apa saudara? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini dia salah satu kita menyangkal self kita, ya, salah satu defense mechanism yang Alkitab catat buat kita semua adalah sebuah elemen yang namanya mengucap syukur. Saudara tahu dalam mengucap syukur itu ada kuasa yang luar biasa? Sayangnya begini, mengucap syukur belum jadi budaya, belum jadi kultur buat orang-orang Kristen. Belum jadi. Kita ini mengucap syukur cuma disuruh sama WL. Betul. Kita mengucap syukur kalau tanggal merah. Betul. 25 Desember, kita bisa tuh. Ya terima kasih Tuhan lahir buat saya. 1 Januari, terima kasih tahun baru. Jumat Agung, terima kasih Tuhan mau mati buat saya. Nyepi, terima kasih ini tanggal merah. Ya. Pokoknya kalau tanggal merah sama ada worship leader, kita bisa mengucap syukur. Nah, ternyata mengucap syukur di antara orang Kristen cuman at lips. Cuman di mulut doang. Nggak pernah jadi budaya, nggak pernah jadi settingan di dalam hati kita. Karena budayanya orang Kristen bukan thankful. Tapi budayanya orang Kristen lawannya thankful. Tahu apa itu? Menggerutu, bersungut-sungut, complaining. Ini budaya kita. Dan kalau lagi komplain, nggak perlu ada WL kan? Hah? Kok belaga lupa mukanya? Kalau lagi komplain, nggak perlu tanggal merah. Karena kita juara kelas gini-ginian. Dalam komplain, kita jagonya semuanya. Mengucap syukur, kita nggak pernah jago. Saudara tahu nggak? Saya udah 7 tahun terakhir ini suka konseling orang yang suka konseling pasangan-pasangan yang mengalami perselingkuhan. Kebanyakan orang gereja, GBI Viva nggak ada. Waktu saya tanya, ngobrol sama mereka, ternyata peristiwa di Taman Eden itu terjadi di keluarga mereka. Saudara tahu nggak, di Taman Eden, Adam dan Hawa disupply abis sama Tuhan. Semua yang mereka perlukan ada semua, tersedia semua. Ada semua, yang mereka mau semua ada. Tapi saudara, kalau saudara baca baik-baik, Alkitab kita dari Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Ya, any language, ya, semua versi Alkitab yang ada, yang pernah ditulis di muka bumi ini, saudara nggak pernah menemukan Adam dan Hawa mengucap syukur, nggak pernah. Padahal disupply loh semuanya. Nggak pernah nih suami, nih istri bilang terima kasih sama Tuhan, nggak pernah. Nah, pertanyaan saya buat saudara, menurut saudara, mereka setiap hari papasan nggak sama pohon pengetahuan baik dan jahat? Papasan dong tiap hari, karena ada ayat bunyinya begini. Hari itu, pohon itu jadi sedap dilihat. Berarti tiap hari mereka papasan. Cuman di-ignore Adam dan Hawa. Tapi nggak tahu kenapa, hari itu pohon itu jadi sedap dilihat. Nah, ini akibat tidak mengucap syukur. Ya, suami nggak pernah mengucap syukur dengan keberadaan istri, akhirnya sekretaris jadi sedap dilihat. Saudara connect ya kalau gini-ginian kayaknya ya? Hah? Istri nggak pernah thankful dengan keberadaan suami, akhirnya berondong di gym jadi sedap dilihat. Ini masalahnya ternyata rootnya ada di situ. Karena kita nggak pernah menjadikan mengucap syukur jadi kultur, jadi settingan di dalam hati kita. Saya mau ajak saudara-saudara semua di GBI Viva, mulailah mengucap syukur. Mengucap syukur atas kehadiran suami saudara. Amin, istri-istri. Kok di sini yang kuat ya? Hah? Mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Karena ada suami saya jadi pendoa. Karena suaminya kayak monster. Jadi berdoa ketakutan. Tuhan terima kasih buat istri saya yang cerewet. Saya jadi suami yang jauh lebih sabar hari ini. Mengucap syukur. Saudara tahu nggak? Terutama kaum suami. Wanita diciptakan dengan 5.000 kata-kata per hari. Per hari loh. Jadi banyak suami yang pulang ke rumah nih dari kantor. Istrinya sambut. Istrinya sambutnya begini. Dari kantor, Pak. Marah loh. Suaminya marah. Emangnya dari mana? Ya iyalah dari kantor. Wih, be careful. Husbands, be careful. Dia ngomong gitu tau nggak? Dari kantor, Pak. Dia lagi buang-buang kota. Karena kotanya terlalu banyak. And you shut her up. Dengan ngegas. Dengan mengatakan, iyalah dari kantor, emang dari mana?
Dia diem. 5.000 nggak dipakai. Besok jadi berapa? 10.000. Minggu depan rasain loh. She's like machine gun. Nggak bisa di stop. Makanya thankful. Makanya kalau masih punya mama, masih punya istri, masih punya anak perempuan, dengerin baik-baik. Walaupun kita udah tahu ujungnya kemana, tapi dengerin mereka ngomong. Karena 5.000 kota, mereka mesti keluarin itu. Jadilah pendengar yang baik dan mengucap syukur dengan keberadaan istrimu. Amin, suami-suami. Wah, kita perlu ngopi kayaknya ya. Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa saudara? Nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Keren banget ini ayat. Kita udah sering baca ayat ini. Tapi ayat ini ternyata menempatkan nyanyian syukur sebagai password. Masuk ke dalam pelatarannya. Ya, jadi di pintu gerbang ternyata passwordnya, bel pintunya namanya mengucap syukur. Nah, kita selalu skip ginian. Kita langsung main masuk ke pelataran, nyanyi-nyanyi. Makanya sorry to say, banyak orang Kristen waktu settingan hatinya ngedumel, complaining, bersungut-sungut datang ke rumah Tuhan. Sorry, nyanyian kita jadi powerless. Nggak ada kuasanya. Karena hati kita penuh dengan complaining. Penuh dengan ya bersungut-sungut. Nggak terima ini, nggak terima itu, dan lain sebagainya. Udah dikasih passwordnya. Di pintu gerbang harus menaikkan nyanyian syukur. Saya percaya lagu yang kita nyanyikan akan powerful, penuh dengan kuasa. Ini yang firman Tuhan ajarin buat kita. Nah sekarang, saya akan share buat saudara, mungkin cuma 2 ya, sebenarnya ada 3. 3 masalah kritis yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus hanya dengan mengucap syukur. Masalah kritis loh. 3, karena masalah itu ada 3 juga. Masalah yang kita cari-cari sendiri, tahu dong? Kok bilang nggak tahu? Deketin laki orang itu cari-cari sendiri. Pakai uang yang bukan uang kita, itu masalah yang kita cari-cari sendiri. Oke? Terus masalah yang level berikutnya, masalah yang abal-abal. Pernah dengar? Pembantu ART pulang kampung nggak balik, itu abal-abal. Abal-abal. Tapi sadly speaking, banyak banget orang Kristen, masalahnya levelnya abal-abal, tapi tukang komplain. Masalahnya cuma abal-abal padahal. Tapi tukang komplain. Makanya yang saya mau bahas buat saudara adalah masalah level ketiga. Masalah kritis. Ada 3. Yang pertama kematian. Yang kedua kelaparan. Yang ketiga kutuk. Diselesaikan oleh Tuhan Yesus hanya dengan mengucap syukur. Yuk kita lihat. Yohanes 11 ayat yang ke-41. Yohanes 11 ayatnya yang ke-41. Alkitab bilang gini. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku apa saudara? Mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saudara masih ingat ini cerita tentang siapa? Lazarus, exactly. Oke? Jadi kalau saudara mundur, countdown ke ayat-ayat sebelumnya, waktu Yesus mendengar Lazarus sakit, ya, Yesus komentarnya gini, penyakit itu nggak akan membawa kematian. Tapi penyakit itu akan memuliakan Allah. Tapi orang-orang di sekitar Yesus kurang percaya sama perkataannya Yesus. Makanya kalau saudara baca full edition ceritanya Yohanes 11, Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Nggak langsung ke rumahnya Lazarus. Kalau kita sering nggak percaya sama Tuhan Yesus, ya, sering doubt, sering ragu, sering khawatir, dan lain sebagainya, Yesus akan sengaja tinggal 2 hari lebih lama, nggak langsung ke Plaza Indonesia loh. Karena kita sering nggak percaya. Dan akhirnya Yesus datang juga di rumah Lazarus. Setelah delay 2 hari. Dia datang, ternyata Lazarus sudah meninggal 4 hari. Ilmu kedokteran yang dokter mungkin tahu. Ilmu kedokteran saya pernah baca. Mayat itu mulai proses pembusukan di hari yang ketiga. Jadi ini situasi udah hopeless, udah hari keempat. Ya. Dan waktu dia datang di makamnya Lazarus, acara rohaninya Yesus cuma satu. Namanya mengucap syukur. Nggak ada acara rohani yang lain. Petrus, Yohanes coba 2 keliling kuburan dulu. Nggak ada gitu-gitu. Ya, coba yuk kita puasa dulu. Nggak ada gitu-gitu. Dia cuma mengucap syukur dan mujizat terjadi, Lazarus dibangkitkan. Nah, saya punya cerita. 2 cerita buat saudara. Tahun 2010, papa saya mendadak dipanggil sama Tuhan. Papa saya, semua cowok-cowok di drakor lewat sama papa saya. Lewat.
Ibu-ibu yang datang yang senang drakor, jangan mengharapkan suami kita, kok suami kita sih? Jangan mengharapkan suami Anda itu jadi pria. Jangan mengharapkan suami kalian itu jadi kayak pria-pria di drakor. Karena pria-pria di drakor jadi kayak gitu disuruh sutradara. Bukan karena mereka. Karena Korean men and Jakarta men is the same. Men are men. Amen. We all the same. Nah, papa saya ini beda. Cowok drakor lewat. Belum ada drakor waktu itu. Saudara tahu? Kalau mama keluar kota, cuman semalam. Besok mama pulang, ada bunga. Welcome home, I miss you. Nggak ada di drakor. Mama, papa tuh kantornya di rumah. Mama mesti ke jalan proklamasi setiap hari. Setiap sore jam 4, mama dengan driver itu datang. Papa selalu tiap sore jam 4 udah di pagar. Dia buka pagar, buka pintu mobil, tasnya mama dipegang, tangannya dipegang, diturunin. Tiap sore. Tiap sore. Terus mereka ngobrol sampai jam 6. I think he's the romantic husband in this world. Papa. Tahun 2007, saya dengan papa traveling berdua ke kakak saya yang paling tua. Di atasnya Billy, saudara tahu Billy kan ya? Pokoknya perbedaan kita di kepala. Jangan bilang-bilang dia, kita ngomongin dia ya. Dia rambutnya udah almarhum. Jadi di atas Billy itu ada kakak saya yang paling sulung ya. Kita ke rumah dia di Belanda. Schedule kita jalan berdua ini 4 minggu. Baru 10 hari, papa datengin saya. Jess, papa mau pulang. Loh, kenapa pak? Papa nggak betah? Bukan, papa seneng banget di sini. Betah. Tapi papa kangen mama. Coba. Kangen apanya sih pak? Ngobrolnya. Itu tuh, ngobrol yang sore. Jam 4 sampai jam 6. Ya. Saudara tahu di hari ke-14, dia terbang sendirian. Untuk ketemu soulmate-nya. Gak pernah papa naik pesawat sendirian. Saudara tahu tanggal 7 Juli 2010. Tiba-tiba dia dipanggil Tuhan tidak sakit. Lagi nonton TV. Ya, sama cucunya. Ya, sinetronnya bilang I love you, dia ikut-ikutan ngomong I love you ke cucunya. I love you. Dia senderan, dia pergi. Si bungsu nggak terima. Saya nggak terima. Saya tanya why, sampai berkali-kali sama Tuhan, why? Why? Saudara tahu waktu petinya mau ditutup, saya dipegangin 5 orang. Karena nggak terima. Dipegangin 5 orang. Nah, 2 tahun sesudah papa meninggal, baru saya bisa mengerti dan menerima bahwa hidup mati kita itu adalah kedaulatannya Tuhan. Baru saya terima. Ya, mulai bisa mengucap syukur. Ya, itu sulit banget. Sampai hari ini, ya, rumahnya papa sekarang ditempatin sama itu tadi. Yang nggak ada rambutnya siapa tadi? Hah? Itu. Rumahnya papa sekarang ditempatin dia. Kamarnya papa itu jadi kamarnya Billy. Ya, setiap ke situ, kamarnya Billy kebuka, saya masih ngarepin di hati kecil saya, itu papa yang keluar. Segitu kehilangannya kami. Ya, karena dia nggak sakit dan nggak apa-apa juga. Nah, akhirnya bisa terima. Nah, 2017, saya lagi di rumah kakak saya lagi. Ya, di Belanda. Satu hari Minggu saya bangun, saya lihat ada puluhan miss call from my daughter. Saya agak kaget. Loh, ada apa nih? Kaget dong. Puluhan soalnya. Saya telepon. Antara saya dengan Billy, ada kakak saya satu lagi, namanya Stanley. Ya. Nah, waktu saya tanya, Angel, ada apa anak saya? Dad, dia nangis. Om Stanley pass away. Saya kaget. Kok bisa? Iya, ini barusan. Ada siapa aja di situ? Nggak ada siapa-siapa. Hari Minggu soalnya. Om Billy lagi di gereja, Oma nggak ada, semua nggak ada. Cuman dia yang ada di rumah. Dan dia yang tolongin. Omnya ini dibawa ke rumah sakit. Udah lagi panik-panik, saya cuma ngomong gini sama Angel. Angel, yuk kita berdoa. Yuk kita berdoa. Waktu saya baru ngomong seperti itu, tiba-tiba Angel yang memutuskan, dia yang pimpin doa. Dan kalimat pertamanya saudara tahu nggak? Kalimat pertama gini, Tuhan kami mengucap syukur. Tuhan izinkan ini terjadi sama Om Stanley. Berdoa, amin. Oke, Angel, Daddy mau urus tiket balik secepatnya ke Indonesia. Tutup telepon, saya lagi ngurus tiket. Nggak sampai 10 menit. Kalau nggak salah menit ke-8. Angel telepon saya lagi. Dad, Om Stanley hidup. Kamu yang benar yang mana nih? Mati atau hidup? Saudara, ternyata Stanley akhirnya harus dipasang ring, 2 operasi, pasang.
Dan operasinya berhasil. Dan Stanley hari ini masih hidup. Dan jadi pribadi yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Kakak saya yang namanya Stanley. Lewat dua kejadian ini, saya makin yakin bahwa hidup dan mati kita, itu semua kedaulatannya Tuhan. Ya, Tuhan mau ambil, mengucap syukur, Tuhan balikin, mengucap syukur juga. Ya, ingat, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi apapun yang terjadi saudara, keep thankful. Mengucap syukurlah selalu sama Tuhan Yesus. Karena apa saja yang dia buat itu selalu baik buat saudara dan saya. Amin, saudara. Yang kedua, yang saya nggak akan bahas namanya lapar. Saudara tahu ceritanya, 5 roti dan 2 ikan diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan mengucap syukur. Ya, karena lapar itu masalah kritis. Papa saya pernah ngomong gini, Jess, mendingan kamu ketemu sama orang nggak sekolah, ya, daripada kamu ketemu orang yang lapar. Karena orang yang lapar bisa gelap mata. Orang yang lapar, ya, dia nggak bisa makan, istrinya dilihat nggak bisa makan, anaknya bisa gelap mata orang ini. Jadi lapar adalah masalah kritis, sama diselesaikan oleh Tuhan Yesus hanya dengan mengucap syukur. Saya akan langsung masuk di masalah yang ketiga, namanya kutuk. Yuk lihat, Lukas 17. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, itu judulnya ke-10 orang kusta. Kita boleh nggak baca berganti-gantian? Oke kah? Good idea? No? Yang good cuma depan doang. Kayaknya kita berdua aja, Pak. Oke, saya yang ganjil, saudara yang genap ya. Karena ganjil genap lagi populer. Oke, saya mulai duluan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara? Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara? Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara? Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini cerita yang cukup heroik sebenarnya saudara. Jadi Yesus lagi masuk di sebuah daerah, nggak disebut ya nama daerahnya apa. Saya udah browsing di banyak buku, nggak disebut. Jadi ini disinyalir, ini adalah tempat isolasi. Ya, kita baru lewatin ini ya. Kita namanya isoman, masih ingat? Isolasi mandiri. Isoman enak, ada Netflix, ada GoFood. Zaman dulu nggak ada gituan. Jadi orang yang diisolasi benar-benar nggak ada siapa-siapa, nggak ada wifi, nggak ada apa-apa di sana. Dan ini adalah orang-orang yang terkena penyakit kusta. Jadi disinyalirnya adalah tempat isolasi antara Galilea dengan Samaria. Nah, Yesus lagi menyusur perbatasan kan, tiba-tiba lewatin ini. Dan tiba-tiba ada 10 orang kusta. Dan dari jauh, mungkin mereka tahu diri karena penyakit kusta sangat menular. Mereka cuma berteriak, Guru, kasihanilah kami. Tiba-tiba Yesus kasih instruksi yang agak-agak anti-mainstream. Karena Yesus tiba-tiba ngomong gini, coba kalian pergi ke imam-imam, tunjukin diri kalian ke imam-imam. Nah, saudara mesti tahu, orang Yahudi punya budaya, kalau sembuh dari kusta, baru tunjukin diri mereka ke imam-imam. Nah, ini masih sakit. Jadi Yesus kasih instruksi yang anti-mainstream banget. Disuruh ke imam-imam while they're still sick. Mereka masih sakit. Dan Alkitab catat, di tengah jalan, mereka 10-10-nya jadi tahir. Di tengah jalan. 9 jalan terus, karena budayanya Yahudi, mesti laporan sama imam-imam. 1 balik, karena dia orang Samaria. Budayanya, kulturnya beda sama orang Yahudi. Dia balik, dia datengin Yesus, dia tersungkur, dan dia hit the right password. Dia mengucap syukur. Yesus bingung, loh bukannya tadi yang tahir 10 orang, yang 9 kemana? Kata Yesus. Lalu Yesus, well anyway, coba kamu berdiri, pergilah karena imanmu telah menyelamatkan kamu. Saudara, kalau saudara lihat ayat ke-19, kata menyelamatkan, ini kurang pas ada di Alkitab Bahasa Indonesia. Multimedia, adakah versi King James?
Boleh ditayangin kalau ada? Ayat 19. Multimedianya mana ya? Belakang. Ada? Oke, saya bacain buat saudara ya. Versi KJV-nya. Ayat 19, mungkin ada di handphone saudara. And he said unto him, arise, berdirilah. Benar bahasa Indonesia. Go thy way, pergilah. Benar bahasa Indonesia. Thy faith hath made thee whole. Imanmu telah membuat engkau whole. Whole. Artinya utuh. Bukan selamat. Jadi saya suka berpikir waktu baca cerita ini bedanya orang yang mengucap syukur sama yang 9 itu apa? Bedanya apa? Pasti ada perbedaan. Ternyata ini perbedaannya di ayat 19. Ya, bukan selamat, tapi dia jadi utuh. Saudara tahu orang kena penyakit kusta? Hidungnya hilang, kupingnya hilang, jarinya tinggal 3, putus-putus semuanya. Nah, yang 9 jadi tahir, cuman sembuh luka lepranya saja. Tapi yang 1 kembali dan mengucap syukur, dia udah sembuh dan dibuat utuh kembali sama Tuhan Yesus. Saudara, ternyata masih banyak orang Kristen sampai hari ini percaya sama kutuk keturunan. Pak, opa oma saya kayaknya jantung, kayaknya saya tahun ini Pak kena jantung. Come on, hah? Pak, kayaknya dulu opa, papa, om saya semua cerai Pak. Kayaknya saya tahun depan Pak kayaknya. Kita percaya dengan kutuk keturunan. Saya mau yakinkan GBI FIFA hari ini, semenjak Yesus mati di atas kayu salib, kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tidak ada lagi kutuk keturunan. Jangan percaya sama gitu-gituan. Itu kebohongan dari iblis. Tuh kan, runs in your family kan? Kena penyakit yang sama kan? Kena kebiasaan yang sama kan? Iblis. Jangan dengerin kebohongannya iblis. Kalau iblis lagi mendakwa saudara dengan kalimat-kalimat seperti itu, mulai klaim, Tuhan terima kasih, semua kutuk Tuhan sudah selesaikan dengan sempurna di atas kayu salib. Dan saudara, jangan lagi memframing diri saudara dari masa lalu saudara. Karena semua sudah selesai. Kita sering memframing kita dari kegagalan kita. Orang sering memframing kita dari kegagalan kita. Oh, dulu kan dia gitu. Dulu kan dia gitu. Dulu kan dia gini. Dulu kan dia buat itu. Dan lain sebagainya. Saudara, saya percaya kalau kita mulai mengucap syukur dengan semua kejadian masa lalu yang menimpa kita. Bisa mengucap syukur? Ingat tadi, ini defense mechanism yang luar biasa. Yang menyembuhkan jiwa kita. Jadi saya mengajak GBI FIFA mengucap syukur dengan orang-orang yang nyakitin kita. Wih, roaming langsung. Mengucap syukur sama orang-orang yang melukai kita. Tuhan terima kasih, saya dilukai dulu. Karena saya dilukai zaman dulu, saya jadi person yang stronger than yesterday. Saya lebih kuat hari ini. Makanya Tuhan izinin kita dilukai. Iya Pak ya? Daripada kepahitan, jiwa kita terganggu, mendingan mengucap syukur. Terima kasih sama orang-orang yang bohongin kita. Karena kita dibohongin, kita lebih pintar kan hari ini? Coba nggak pernah dibohongin, blow on terus pasti. Tapi karena pernah dibohongin, kita lebih wise, lebih bijaksana hari ini. So thankful sama gitu-gituan. Jangan kepahitan. Kepahitan ruginya di kita. Terima kasih sama gitu-gituan. Keep thankful. Karena saya percaya waktu kita mulai mengucap syukur, ya serusak apapun masa lalu saudara, saya percaya Tuhan Yesus sanggup membuat saudara dan saya menjadi utuh kembali. Amin, saudara. Utuh. Whole new creation once again. Karena apa? Kita rajin mengucap syukur. Tema gereja saudara hari ini adalah imannya Elia. Kalau saudara baca ya 1 Raja-Raja 17 itu sama. Kekeringan lagi terjadi. Gak dicatat bahwa Elia mengucap syukur. Tapi dengan pemeliharaan burung gagak, saya percaya Elia juga berterima kasih sama Tuhan. Ya, dia dipelihara hidupnya. Saya percaya mungkin saudara juga lagi mengalami kekeringan. Lagi mengalami hal-hal yang gak enak. Tapi jadikan thankful itu defense mechanism. Ada apapun, saudara dengar ada masalah apapun, coba, mungkin boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa, tapi mulai Tuhan terima kasih. Mulai seperti itu, biasakan itu. Tuhan terima kasih, Tuhan izinkan saya masuk ke musim ini. Tuhan izinkan saya harus melewati ini, Tuhan terima kasih. Saya percaya ada hal-hal powerful yang luar biasa yang saudara akan lihat depan mata saudara. Amin saudara. Quotes terakhir. Daripada komplain, bunga ros ada durinya.
Mendingan thankful karena duri punya bunga ros. Perlu diulang? Saya ulang ya. Saya ulang. Daripada kita komplain bunga ros ada durinya, mendingan kita mengucap syukur karena duri punya bunga ros. Mungkin saudara lagi lewatin duri-duri kehidupan, tapi saya percaya di ujung jalan ada bunga ros yang nyambut saudara. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kencang banget kalau gitu-gituan aminnya. Saya minta dengan hormat worship leader.